Ya, terima kasih Prof. Sangkot atas urayanya yang sangat menarik tentang Rumpius, asal Rumpius, bagaimana Rumpius tinggal di Ambon dan bagaimana beliau datang dari Jerman, dia sempat pergi ke Spanyol ya, seperti waktu sebelum dia datang ke sini. Mungkin dari situ juga dia mendapatkan Portugal ya, untuk mendapatkan apa ya, sense of apa ya, petualangannya dia ketika datang ke Indonesia. Dan di sini juga tadi menarik sempat diceritakan tentang nama julukannya Rumpius di Akademi Naturae Curriculum, Plinius Indico ya. Di situ memang Rumpius dalam menyusun karya-karyanya juga banyak mengambil inspirasi dari Pliny dan dari Aristoteles ya, yang memang jauh sekali dari masa kita sekarang ya. Dan kalau misalnya ilmuwan modern mungkin sudah apa ya, dianggap itu sebagai sumber-sumber arkaik ya. Oke, tapi mungkin dari situ juga Rumpius jadi tulisan-tulisan yang ditulis oleh Rumpius ini memiliki nilai seni juga ya, seni seperti penyair gitu ya. Ketika Plinius menulis, Aristoteles menulis, itu tidak hanya tentang uraian ilmiah, tetapi juga banyak menggambarkan seni kehidupan dalamnya. Oke, boleh ditampilkan PowerPoint dari Pak Marco. Ya, kota sebagai Nalanda, kota pengetahuan ya. Silakan boleh duduk di tengah juga. Bisa dinyalakan Pak? Atau dari sini aja? Belum. Dah. Pakai ini aja Pak. Baik. Terima kasih Amira. Terima kasih Prof. Terima kasih Kobam dan tentu saja selamat dan teman-teman yang hadir. Karena saya peneliti kota, jadi saya berusaha memberi wawasan dari segi perkotaan saja. Tapi tadi sebagian sebetulnya sudah diungkit oleh Prof. Sangkot, sangat menarik soal lokasi. Ini kayaknya fokusnya kurang ya. Fokus kota sebagai Nalanda, jadi mungkin teman-teman mengerti istilah Universitas Nalanda yang ada di India, kira-kira di abad ke-6 sampai ke-7, karena ada hubungan dengan Sriwijaya. Di Nalanda ada asrama orang-orang Sriwijaya. Nalanda sebetulnya artinya adalah pemberi pengetahuan atau pemberi pencerahan, karena nalam adalah bunga teratai. Teratai tentu saja dalam Buddhisme melambangkan pengetahuan, dan pada waktu itu sebetulnya wacananya adalah ya pengetahuan itu pencerahan atau pencerahan tentu harus berdasarkan pengetahuan. Gitu. Makin kabur. Jadi saya menggunakan judul itu untuk dengan slide berikut. Bukan slide tapi dia. Ini tadi sudah diungkapkan oleh Prof. Sangkot, ini masih belum fokus juga. Tolong diteruskan sefocusingnya. Tadi Prof. Sangkot sudah menyampaikan bahwa sebetulnya Rumpius tinggal di 3 tempat ya, Larike, Hila, Ambon. Hila kelihatannya lebih tua, lebih berkembang karena dia dekat dengan Maluku yang kita kenal. Maluku itu dulu yang dimaksud Maluku dalam pengertian sempit hanya 4 pulau itu ya Prof ya. Ternate, Tidore, paling bawah mungkin Bacan masih masuk, tapi Makian, Pulau Makian. Yang lain-lain sebenarnya tidak disebut Maluku. Gitu. Tapi tempat Hila itu lebih dekat kan ke arah utara, ke arah Maluku. Jadi kemungkinan besar tadi seperti diuraikan Pak Prof Sangkot memang barang-barang datang ke situ. Gitu. Berikut, dan kita kalau soal abad 17 sampai 18 itu sumbernya selalu Valentine ya, sumbernya selalu Valentine itu. Ini gambar Ambon pertama barangkali ketika Admiral pertama Belanda yang mendarat di sana itu, Webran Warweg, 1599 Ambon. Berikut, ini Ambon tahun 1700, tapi sketsa. Tapi kita melihat itu sebetulnya, jadi dulu ya kalau orang Belanda sampai sekarang sebetulnya masih bertahan, kalau orang menggambar peta, itu warna merah, karena genteng itu warna merah. Sebetulnya dari situ sesederhana itu asal usulnya. Genteng warna merah, bangunan permanen karena itu warna merah. Tapi kita lihat gambar berikut. Nah,
Ini tadi itu kan disebutnya kira-kira Ambon 1700, tapi ini ada tahunnya 1718. Ini sebetulnya sudah jauh lebih besar daripada Batavia pada tahun yang kurang lebih sama gitu. Karena kita lihat gambar berikut. Nah, ini Batavia itu seperti itu, sementara Ambon tadi gambar 1718 itu seperti ini. Batavia mungkin hanya kira-kira sepertiganya gitu, atau seperempatnya. Memang orang Belanda bermarkas dulu di Ambon sebelum kemudian mereka menyerang menyerang Batavia pada tahun 1619, dan sebelum 1619 itu tentu saja ada kota yang kita sebut Jayakarta, tapi sampai sekarang kita sangat sulit menemukan jejak-jejak karena bangunan-bangunan dibuat dari kayu pada tahun 1619 itu. Sementara Ambon barangkali pada tahun 1619 itu sudah ada sesuatu yang mungkin lebih ramai daripada Sunda Kelapa. Mengapa? Juga karena dalam sejarah perkotaan kita sebelum pertengahan abad 16, 1550-an, itu kota-kota pesisir kita belum berkembang karena perdagangan masih kecil sekali. Kemudian baru kira-kira pertengahan abad 16 baru kota-kota pesisir berkembang. Sunda Kelapa memang pelabuhan yang lama milik Kerajaan Tarumanegara, tapi tidak lebih berkembang, tidak lebih dari misalnya Banten, Banda Aceh, Makassar, Banjarmasin, dan seterusnya. Kemudian karena itu ketika diduduki Belanda, baru kemudian ada jejak-jejak perkembangan yang dapat ditelusuri. Berikut. Jadi ini cuma menggambarkan bahwa kira-kira dalam keadaan begitulah Rumphius itu hidup gitu. Dan menulis buku yang tebal sekali ini, Anda bisa membayangkan sulitnya. Nah, yang saya ingin ingatkan sebetulnya, persoalan buku itu sampai dia terbit itu bukan hanya soal menulisnya ya, tapi soal produksinya gitu. Kebetulan Amira tadi memberitahukan, saya juga baru menerbitkan bersama Kobam buku 3 jilid itu. Menulisnya memang susah payah juga, Prof. 3 jilid 1.700 halaman. Tapi itu di zaman sekarang gitu, saya ngetik aja tuh di komputer ya. Sementara Rumphius harus menulis di kertas dengan tinta, bukan bolpen juga, tinta yang mesti celup, tulis, habis celup lagi tulis gitu. Kadang-kadang blobor gitu ya. Dan kemudian proses percetakannya. Anda mungkin nanti dilihat di depan itu, edisi kedua 1740 itu, yang besar, tadi mungkin sempat lihat di luar. Kemudian Anda bandingkan dengan terbitannya Kobam, bukan merendahkan hasil kerjanya Kobam ya, tapi gambar-gambar di sini kan hasil scanning. Tapi gambar di buku itu adalah hasil cetak dari, dulu disebutnya plat. Platnya itu adalah dari logam yang dilapisi sesuatu. Saya lupa bahannya itu, teman-teman dari seni grafis pasti tahu. Kemudian itu digores dengan pena. Sehingga ketika kemudian lilin atau bahan kimia itu dicuci, goresannya itu kemudian atau saya lupa, goresannya yang dibiarkan, lalu ketika dikasih tinta, yang kena goresan itu tintanya meresap, sementara yang tidak digores tidak menyerap tinta, lalu ketika ditaruh kertas di atasnya, dipres, maka keluarlah di kertas itu. Nah, kalau Anda lihat nanti lembar gambarnya itu, goresannya itu sangat halus ya. Bahkan ada gambar tanaman yang cuma sebesar ini di buku tercetaknya itu. Tapi ada banyak sekali detail-detail guratan-guratan daunnya, helai-helai daunnya dan seterusnya. Itu proses yang luar biasa. Yang teman-teman mungkin sekarang tidak mengalami, kalau gambar apa-apa ya tinggal ambil dari internet, sudah ada gambarnya gitu. Tapi orang yang memulai itu ya. Dan itu baru soal cetak-mencetaknya, tapi belum lagi soal mengangkut barang, kemudian yang tentu saja paling memudahkan Rumphius tentu saja adalah lokasinya gitu. Di situ adalah berlimpah bahannya itu gitu. Kalau Anda membaca bahkan Wallace juga, Wallace itu bercerita mencari burung itu sama sekali tidak susah itu di Maluku itu. Jadi jangan bayangin kita kalau sekarang itu, kalau kita memotret burung itu mengendap-ngendap gitu ya, nunggu berjam-jam baru keluar satu burung. Tapi kalau menurut cerita Wallace, yang namanya burung bidadari itu bertebaran di mana-mana banyak sekali. Jadi dalam hal itulah kemudahannya Rumphius, mungkin juga sampai Wallace. Tapi dalam hal bahan, penulisan, pengangkutan, dan mungkin tadi Amira udah cerita,
manuskrip bukunya itu sempat tenggelam lah, sempat hilang, dia mesti menulis ulang, itu berat sekali. Gitu. Saya menulis 1.700 halaman tambah hambatan-hambatan yang hilang-hilang begitu aja, sulit ya Amira ya, kita mesti memeriksa ejaannya itu ya, sampai berkali-kali kita baca, dan kemungkinan kalau teman-teman baca buku saya masih ada kesalahan ejaan juga tuh. Berikut. Ini tadi juga sudah diceritakan Prof. Sangkot gambar hila ya, betul Pak, benteng itu masih sama ya, seperti sekarang tadi kita lihat benteng putihnya itu, kemudian ada gereja di sebelah kiri, tapi saya tertarik dengan tadi kata masih ada masjid, itu menarik sekali untuk ditelusuri. Berikut. Nah, kira-kira pada zaman itu terjadilah penghancuran benteng Sombaopu, Makassar. Itu yang kita sebut Hasanuddin dikalahkan oleh Belanda. Sesudah sebelumnya mungkin sekitar 100 tahun nenek moyang Hasanuddin bertahan dengan prinsip mereka yang disebut mare liberum, kebebasan laut. Mereka menolak permintaan monopoli Belanda dengan jawaban yang sama antara Hasanuddin dengan kakeknya, dengan mengatakan, setahu saya Tuhan itu menciptakan daratan untuk dibagi-bagi, tetapi laut diciptakan untuk dipakai bersama. Jadi tidak mau kami hanya berdagang dengan Anda, kami mau berdagang dengan semua. Jadi pertentangan dengan Belanda sudah terjadi kira-kira mungkin 60 tahun sebelumnya dan seterusnya. Tapi kemudian mereka mengalahkan Hasanuddin karena Hasanuddin meninggalkan adat istiadat Bugis. Dia menolak adanya Perdana Menteri sebetulnya, tapi mereka menyebutnya pabicara dalam tradisi Bugis. Waktu itu kota Makassar besar sekali. Ini tidak kelihatan kotanya seperti apa, tapi sebetulnya yang digambarkan di sini adalah banyaknya pasukan yang mengepung Sombaopu itu, dan kemudian bahkan dalam catatan disebutkan sesudah berhari-hari dihancurkan tuh nggak hancur-hancur juga gitu. Masih ada sisa-sisa, sampai sekarang masih ada sisanya kalau Anda pergi ke Sombaopu. Sombaopu itu bukan kota Makassar sekarang, tapi di selatan kota Makassar. Pinggiran kota Makassar, tapi sebetulnya sudah masuk dalam Kabupaten Goa. Karena memang dulu kerajaan itu namanya Kerajaan Goa Talok, karena federasi dua kerajaan, Goa dan Talok, kemudian disebut juga Kesultanan Makassar. Ketika Belanda datang, mereka belum Islam, mereka baru Islam pada tahun 1605. Berikut, nah ini kenapa nggak bisa tajam ya? Ini adalah peta Google dari Larike dan Hila sampai sekarang ini Anda masih lihat tetap kecil gitu ya. Tapi Pak Sangkot tadi mengatakan pola-pola jalannya masih sama, betul, karena dalam sejarah perkotaan kita mengetahui jalan itu jarang sekali berubah gitu. Kadang-kadang dia perlebar, dia persempit, tapi yang disebut rutenya atau geometrinya itu, bahkan belok-beloknya itu tetap. Karena itu dalam sejarah pengkajian perkotaan, kita sering sekali mengkaji jalan gitu. Karena kalau coupling itu bisa berubah, Prof. Tapi kemudian coupling juga sebenarnya bisa ditelusuri jejaknya. Coupling itu kadang dibelah, ditambah. Tapi batasnya kan tidak berubah sebenarnya. Kalau ditambah ya dia menjadi 1 menjadi 2, atau kalau dibelah 2 menjadi 1. Jadi memang pola jalan menjadi salah satu bagian yang disebut kajian tipu morfologi kota, Prof. Jadi barangkali benar jalan-jalan itu memang sudah ada sejak dulu, sampai sekarang juga mungkin masih sama. Berikut. Ambon, kita lihat sekarang tentu saja sudah besar sekali. Berikut. Kembali ke gambar tadi itu, sebetulnya tadi Prof. Sangkot mengatakan memang kota Ambon dihancurkan di masa Perang Dunia Kedua. Kita tidak tahu Jepang atau sekutu yang menghancurkan, tetapi sebetulnya pasca Perang Dunia Kedua, jadi tahun 45, kan Republik Indonesia Serikat, sampai kira-kira tahun 49, 19 Desember. Itu pemerintah Belanda sebetulnya melakukan pembangunan kembali kota Ambon, kota Kupang, kota Manado, kota Makassar, dan mungkin beberapa pulau-pulau lain di Indonesia Timur. Karena Indonesia Timur ikut Belanda kan. Karena itu ada istilah negara Indonesia Timur. Ibu kotanya Makassar. Tapi Ambon termasuk. Nah, orang yang berjasa merencanakan dengan cepat pembangunan kembali itu adalah orang yang sama yang merencanakan Kebayoran Baru. Muhammad Susilo. Dia adalah murid
dari Thomas Karsten yang kita anggap sebagai pelopor perencanaan kota Indonesia. Muhammad Susilo bercerita di dalam autobiografi dia yang tidak dijual beli, hanya beredar terbatas, ada jalan-jalan yang diperlebar, jadi berubah. Jadi misalnya lapangan Merdeka sekitar Benteng itu sedikit berubah karena dia mengantisipasi masa depan. Jadi ada perubahan, tapi itu jalur jalannya sama aja, Prof. Cuma diperlebar, dipersempit, umumnya diperlebar. Gitu. Itu dalam sejarah arsitektur kota juga agak kurang perhatian juga tuh. Masa-masa negara Indonesia Timur tahun 47 atau 46 akhir sampai tahun 49 akhir itu. Berikut. Nah, saya mau menyampaikan ini sebetulnya. Jadi sebetulnya kota-kota itu memang selalu menjadi tempat orang menghasilkan ilmu pengetahuan sebetulnya. Ya, Rumfius salah satu, tapi kita tahu misalnya ibu kota Sriwijaya itu disinggahi sarjana Cina bernama Yi Qing yang sejaman dengan Yuansang. Tun Yuansang itu lewat darat. Dan kemudian perjalanan Yuansang itu dijadikan semacam cerita di 1000 tahun kemudian gitu, atau kurang sedikit, melalui apa yang kita sebut cerita monyet sakti itu, Sun Gokong gitu. Tapi perjalanan itu kan nyata ya oleh Yuansang, sementara Yi Qing lewat laut. Jadi kan memang jalan sutra ada dua, ada jalan sutra lewat darat, jalan sutra lewat laut. Dan kita mendapat banyak keuntungan dari itu, misalnya motif batik Kawung itu ada teman meneliti berasal dari motif bulat rondel yang dibawa oleh dinasti Tang. Dinasti Tang itu abad ke-7 akhir sampai ke abad 11 sebelum dinasti Song. Tapi sebenarnya itu adalah pola yang dibawa dari Persia. Jadi melalui jalur sutra sampai ke Cina, sampai ke Indonesia. Yi Qing salah satu contoh yang kita tahu pasti gitu, karena ada tahunnya dan dia bolak-balik ke Sriwijaya itu selama 14 tahun itu bolak-balik karena menerjemahkan teks yang dia ambil dari Universitas Nalanda. Mengapa diterjemahkan di Sriwijaya? Karena di Sriwijaya ada ahlinya. Kan menerjemahkan tuh nggak bisa, kalau dia pulang ke Cina, dia terjemahkan di Cina, ya takut-takut salah gitu. Kalau salah mau tanya siapa, masa balik lagi ke, kan nggak ada handphone waktu itu. Jadi akhirnya dia memilih, dia yang bolak-balik. Dia harus kembali ke Cina karena mengambil kertas, mengambil bolpen, bukan bolpen waktu itu ya, pena gitu, untuk menerjemahkan itu. Artinya Sriwijaya menjadi pusat pengetahuan yang sangat penting, sehingga si Yi Qing itu merasa daripada saya terjemahan di India, lebih baik saya terjemahkannya di Sriwijaya, lebih dekat ke Cina untuk suplai bahan, tapi juga ada ahlinya di situ. Tapi jangan lupa juga di masa Majapahit sesudah itu ya, ada Empu Prapanca, menulis buku Negara Kertagama yang sebenarnya judul aslinya Desa Warnana. Kemudian sedikit lambat sesudah Prapanca ada Empu Tantular yang menulis Kakawin Sutasoma. Gitu. Kemudian sebelumnya sebetulnya ada Empu Monaguna menulis Sumana Santaka, Kakawin juga di kota Kediri. Kota Kediri adalah juga ibu kota kerajaan sebelum Majapahit terbentuk, sebelum Singosari terbentuk. Jadi bahkan kemudian abad yang oleh Anthony Reid disebut abad perniagaan itu, perlu ditekankan bahwa yang dimaksud dengan Anthony Reid abad perniagaan itu, pertengahan abad 15 sampai pertengahan abad 17, maksudnya adalah sebelum kolonialisasi menjadi mapan. Pada saat itulah kita mencapai puncak perdagangan di antara bangsa-bangsa yang ada di Nusantara dengan Cina, Arab, dan India. Nah, pada masa-masa itu misalnya salah satu kota yang sangat penting adalah Banda Aceh. Di situ minimal kita tahu ada 3 sarjana yang menimbulkan polemik dan sampai kejam sekali. Misalnya Hamzah Fansuri itu dipancung kepalanya. Kalau Anda pergi ke Aceh itu Anda akan mendengar cerita Hamzah Fansuri itu sudah dipancung kepalanya, dia bawa sendiri kepalanya itu Prof. Ke tempat dia dikuburkan sekarang, dan kuburan itu masih ada di ujung Pancu namanya. Ada Hamzah Fansuri, ada Araniri, kemudian ada tentu saja Samsudin Pasai. 3 sarjana yang menimbulkan polemik tentang tafsir Islam. Tentu saja Araniri yang paling konservatif,
Hamzah Fansuri yang paling liberal, sedikit mistik yang seperti kalau di Jawa siapa? Salah satu wali yang kemistik-mistikan itu. Jadi ada perdebatan seperti itu dan itu terjadi di kota Banda Aceh gitu, dengan sponsor dari para sultan. Jadi Sultan akhirnya Sultan Iskandar Tani yang mensponsori Araniri, orang dari Gujarat, menulis dalam bahasa Melayu. Kita tahu tadi dari Rumphius itu menulis kacang kici atau kacang kicil, itu bahasa Melayu. Jadi kalau kita membaca betapa besarnya jiwa para orang Jawa menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kesatuan, menjunjung bahasa persatuan, bukan mengakui bahasa persatuan, satu bahasa, bukan mengakui satu bahasa, tapi menjunjung satu bahasa persatuan Melayu, itu adalah satu tindakan sangat pragmatis. Karena memang bahasa Melayu itu sudah dipakai di abad 17, Rumphius, dan kemungkinan besar sebelumnya, kemungkinan I Ching berbahasa Melayu. Kalau bergaul di kawasan ini harus berbahasa Melayu, ya. Jadi itu satu tindakan yang pragmatis, dan bahkan karena itu Araniri, orang Gujarat, menulis dalam bahasa Melayu dengan aksara Arab gitu. Bukunya bisa diperoleh. Jadi, kemudian sebetulnya Rumphius berada pada zaman yang sama itu, menjelang berakhirnya masa perniagaan atau awal dari masa konsolidasi kolonial, ya. Lalu di abad berikutnya tadi sudah disebut ada Wallis. Wallis itu penting karena menulis surat yang kita kenal sekarang dengan The Letter from Ternate atau Ternate Essay, yang menulis tentang mechanism of natural selection, menulis kepada Darwin dengan maksud bertanya sih, Pak Darwin, ini pendapat saya ini menurut kamu gimana, benar nggak kira-kira? Darwin bilang, ini tulisan paling ringkas yang pernah saya baca tentang gagasan yang juga sedang saya pikirkan. Dan surat itu menjadi pendorong oleh teman-teman Wallis, misalnya Profesor Lyell dan lain-lain, agar Darwin segera menerbitkan bukunya itu di tahun berikutnya. Karena mereka bilang, Darwin, kalau kamu nggak menerbitkan buku ini surat dari si Wallis ini akan jadi bukti untuk dia mengklaim dialah yang menemukan mekanisme of natural selection. Karena itu Darwin orang yang santai, tidak perlu bekerja kaya raya, jadi dia tidak terburu-buru menerbitkan bukunya gitu. Jadi pengaruh yang sangat besar gitu. Kemudian tentu saja kita tahu di abad berikutnya ada Raja Ali Haji, Pulau Penyengat, ini pulau kecil sekali itu di Riau itu. Sebetulnya Raja Ali Haji menulis banyak buku kan, yang kita tahu tentu saja kitab bahasa Melayu yang tidak selesai, baru-baru ini dipamerkan di Kementerian Pendidikan. Tapi dia juga menulis karya yang sangat terkenal, Tufat al-Nafid. Tentu saja itu adalah suatu klaim dari raja-raja keturunan Bugis, karena Bugis selalu menjadi raja muda di Kepulauan Riau. Tapi banyak ilmu pengetahuan di dalamnya. Dan sebetulnya juga sesudah Raja Ali Haji ada yang lebih penting, karena ada yang disebut Rusidia Club. Jadi keturunan Raja Ali Haji mendirikan klub untuk berdebat, untuk berbahas gagasan, dan orang yang menjadi anggota itu harus melalui tes. Tesnya harus menulis esai. Harus menulis esai baru dinilai lulus atau tidak. Dan klub itu punya percetakan sendiri gitu. Dan percetakan itu hal penting. Kalau Anda membaca misalnya uraian sejarah Batavia di abad 17, itu peristiwa pemerintah Hindia Belanda, VOC masih waktu itu, VOC telah mendatangkan sebuah alat cetak yang ditaruh di benteng Batavia. Itu jadi berita gitu. Sekarang Kobam menerbitkan Rumphius, enggak jadi berita. Mudah-mudahan jadi berita ya. Lalu tentu saja kita tahu Yung Hun. Nah tadi Kebun Raya Bogor itu menarik karena ada Dr. Trup. Tentu saja sebetulnya sebelum Melchior Trup, Kebun Raya Bogor itu sudah penting. Tapi Trup ini luar biasa aktifnya gitu ya. Dan dia berpolitik pandai sekali gitu. Mengapa? Dia bekerja sama dengan perkebunan-perkebunan karet terutama. Karena waktu itu perkebunan karet baru muncul, kopi udah sebelumnya, untuk mendukung mereka dengan penelitian-penelitian, dan karena itu dia mendapat dukungan dana itu. Seperti kalau sekarang mungkin kita melakukan penelitian tentang perkebunan sawit kali ya, akan dapat dana banyak itu kalau mau. Nah, tapi cerita Dr. Trup ini menarik sekali karena dalam waktu yang singkat itu
Ada banyak sekali ahli-ahli dari seluruh dunia ya Prof ya. Para botanis itu datang, termasuk misalnya yang kita kenal karena menulis buku yang sangat baik, David Fairchild, kemudian para ahli-ahli botani dari seluruh dunia. Yang saya bukan bidang saya karena itu saya tidak hafal namanya, tapi saya tahu kalau Anda baca itu disebutkan kira-kira lebih dari selusin dari sekitar 150-an ahli botani yang datang ke Kebun Raya Bogor untuk meneliti itu. Sampai sekarang karya-karya mereka dirujuk dan memang mereka berkelas dunia. Bogor pada waktu itu. Pak Prof. Sankot yang mestinya lebih tahu. Tapi bagi saya yang penting adalah itu terjadi tentu saja di kota-kota ini. Gitu. Berikut. Ini bisa kita lewatkan aja kebetulan karena saya rajin ada di buku saya itu. Lini masa perkembangan kolonial sebelumnya yang warna merah itu abad perniagaan sebelum kolonialisasi memantapkan diri. Warna hitam ini sudah memantapkan diri. Nah ini bisa kembali sedikit ke yang tadi. Nah ini kita lihat yang saya tebalkan garis bawah itu adalah yang terhubung dengan Rumphius ya. Rumphius wafat pada 1702, kemudian bukunya terbit 1740, 1705 juga terbit yang pertama gitu kan. Jadi dia bekerja ketika kolonialisme baru memantapkan kakinya di akhir abad 17, tapi mengalami penerbitan. Rasanya kolonialisme setidaknya di sebagian Nusantara itu sudah mantap gitu. Kan belum menguasai Jawa kan. Jawa itu Belanda baru menguasai Semarang dan Surabaya sesudah Perang Kuning ya. Sesudah 1740 kan. Jadi ini masih banyak perang itu. Karena itu abad 18 nih oleh siapa? Anda ya yang sebut itu abad yang panjang. Abad yang panjang kan orang Belanda perang terus menegaskan monopolinya dan seterusnya. Berikut. Nah ini tadi 4-5 pulau yang disebut Maluku hanya untuk konteks saja. Berikutnya. Kota kecil yang lain Ternate. Ini hanya untuk kasih gambaran perbandingan dengan Ambon, karena mungkin ini kota yang sejaman berkembangnya dengan Ambon, tapi Kesultanan Ternate sebetulnya jauh lebih kuat dari Ambon. Sebenarnya di bawah Ternate, ya. Kesultanan Ternate itu menguasai Ambon, wilayah itu sebenarnya sampai juga ke Sorong itu, ke pesisir utara dan barat dari Papua. Karena itu Wallis itu bermarkasnya di Ternate, tapi dia penjelajahannya sampai ke Papua. Karena itu menemukan burung-burung yang eksotik itu. Nah, saya menduga Prof, mengapa Wallis tidak menyinggung Rumphius, mungkin juga dia tidak membaca. Pertama, Wallis itu fokusnya di burung. Jadi dia tidak menyentuh soal maritim sebetulnya memang, burung. Tentu saya pertanyaan berikutnya, mengapa burung kok tidak mau membaca misalnya kehidupan maritim atau fauna flora maritim, saya tidak tahu itu. Tapi Wallis itu kan sebetulnya tidak menganggap dirinya ilmuwan ya pada awalnya. Dia itu pemburu dan dia jual tuh hasil buruannya itu dan itu laku. Jadi namanya rarity box itu, orang Eropa waktu itu tergila-gila tentu saja pada koleksi kerang-kerangan, ini bagus. Mereka juga tergila-gila sama burung. Burung itu ada yang burung mati tentu saja, itu ada yang dijadikan hiasan topi. Kemudian kulit burung yang paling halus di lehernya itu dipakai buat bikin kerah. Di abad 18 gitu, dipakai kerah. Gitu. Lalu ada orang Jerman yang gila-gilaan membuat sangkar burung raksasa yang sekarang kita kenal seperti yang ada di Taman Mini Indonesia Indah itu. Bikin sangkar besar sehingga burungnya seolah-olah bisa hidup bebas dan dia tidur di dalamnya gitu karena saking tergila-gila. Jadi ada eksotisme yang saya pikir didorong oleh semacam antusiasme sebenarnya terhadap ilmu pengetahuan ya yang memang bisa ekstrim menjadi buruk. Tetapi menurut saya kita tidak boleh melupakan apa yang sudah ditulis oleh René Descartes pada tahun 1637. Itulah doktrin yang dipakai oleh ilmu pengetahuan. René Descartes 1637 mengatakan kita sekarang bisa mengetahui sangat tepat
sifat dari alam semesta, bahkan termasuk orang-orangnya, termasuk manusia, termasuk tenaga kerja. Kita tahu karakteristik dia. Karena itu, kita bisa menggunakan semuanya itu secara sesuai dengan keperluan, dan itu membuat kita bisa menjadi the master of nature. Jadi ada nafsu, atau mungkin ada nafsu, tapi saya bilang nafsu mengetahui alam untuk dikuasai, itu kira-kira sebenarnya muncul dari Descartes itu, yang kita tahu sampai sekarang. Kita bisa bilang itu menjadi dasar atau salah satu dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan. Tentu saja Descartes juga seorang ilmuwan yang tidak diragukan, tetapi dia punya doktrin itu dampaknya luar biasa. Apakah itu kita lihat pada Wallis, pada Rumphius, saya tidak tahu ya, gitu kita harus penelitian lebih jauh. Tapi kita misalnya tahu Wallis itu pendukung tanam paksa. Kalau Anda baca di Malay Archipelago itu pernyataannya begini, tanam paksa ini adalah cara paling tepat ketika suatu peradaban tinggi seperti Belanda yang kita anggap mewakili Eropa bertemu dengan orang-orang Jawa yang tidak beradab, tapi mudah dilatih untuk melakukan tugas-tugasnya. Itu pernyataan, kurang lebih terjemahan saya, tapi Anda baca mungkin pernyataannya lebih keras lagi gitu ya. Nah, tapi memang kebajikan sejarah itu mengatakan kita harus melihat konteksnya gitu, jangan menilainya dari keadaan sekarang. Pada waktu itu pernyataan-pernyataan seperti itu mungkin tidak dianggap rasis gitu, tapi sekarang tentu saja kita tahu itu rasis, dan tentu saja kita tahu kolonialisme pada dasarnya adalah rasis. Nah, sikap-sikap seperti itu kita mungkin tidak bisa semata-mata mengatakan tidak berasal dari doktrin René Descartes. Kita sekarang bisa mengetahui alam semesta dan alam untuk kita kuasai. Jadi hal-hal negatif itu saya pikir perlu juga kita ingat di tengah antusiasme terhadap ilmu pengetahuan, tetapi saya rasa bangsa kita bermasalah bukan karena antusiasme dengan ilmu pengetahuan, tapi bangsa kita berhadapan dengan masalah kurang peduli pada ilmu pengetahuan. Itu menjadi masalah. Berikut saya rasa ini udah menjelang akhir saja. Ini contoh apa yang ditemukan Wallis ya. Jadi misalnya, saya rasa yang ini ya, ini kan dikasih nama Semioptera wallacei, nama latinnya Semioptera wallacei. Tapi Wallis sendiri mengatakan yang menemukan ini sebetulnya adalah Ali, pembantunya yang orang Sarawak, anak Melayu itu. Jadi nama yang dipakai Wallis, tapi yang menemukan sebenarnya Ali. Mestinya Semioptera alii. Tapi ini ya oke lah, berikut. Nah ini tadi ilmuwan yang pernah ke Bogor berkali-kali dia, 2 kali atau 3 kali dalam masa yang berbeda gitu. Bagus sekali bukunya dan saya kira kata-kata juga. I had with me Wallis Malay Archipelago as great a book in many respects as Darwin's Voyage of the Beagle. That these two friends each wrote a really great book is not as astonishing as the fact that independently they each evolved the theory of natural selections. Nah, menurut saya ini menarik ini. I wish that more young people today read these masterpieces instead of being satisfied with the superficial books of travel. Jadi sekarang kan lagi mode nih baca, bahkan semua orang kayaknya pengen menulis buku travel deh, travelog ya. Tapi saya pikir, ya tadi itu Pak Prof. Sangkot mengatakan, pelajarilah sejarah untuk merancang masa depan. Ya kalau Anda mau menulis buku masa depan, baca juga dong buku-buku masa lalu yang diterbitkan Kobang. Karena memang kurang sekali. Karena ya saya selalu harus mengulang kritik dari Dennis Lombard yang mengatakan Soekarno dan kawan-kawannya itu dengan nasionalismenya memutuskan bangsa Indonesia dari bahasa Eropa terlalu cepat. Dengan akibat kita tidak membaca buku Rumphius kalau tidak diterjemahkan oleh Kobang. Karena dalam bahasa Belanda dan bahasa Jerman. Untunglah sekarang kita berbahasa Inggris. Oke, berikut ini Darwin dan Wallis yang menunjuk. Saya rasa ini kita lewat aja, Ternate. Jadi ini hanya menunjukkan. Nah, memang Yung Hun tidak tinggal di kota. Yung Hun tinggal di hutan di Lembang itu ya.
Dan betul-betul di tengah hutan, kemudian hutan itu dia buka sedikit buat bikin rumahnya. Tapi saya rasa dia tidak mungkin menulis dengan alat-alat dan seterusnya dan kemudian menerbitkan bukunya, mengirimkan manuskripnya kalau tidak lewat Bandung kan, karena Bandung adalah kota yang sangat berkembang sejak Belanda menemukan kina, kopi dan teh di situ. Pendiri ITB itu adalah Boska. Boska itu pengusaha perkebunan teh yang sangat kaya gitu. Berikut kebun raya Bogor tadi untuk mengilustrasikan. Sebetulnya selain kebun raya Bogor adalah kebun raya Cibodas. Ini adalah peta daftar tanaman yang ada di kebun raya Cibodas pada tahun 1860-an. Jadi sangat jauh ilmu pengetahuan itu di dalam hal ini tentu saja ilmu tanaman-tanaman. Tapi ya itu juga ya, kita nggak bisa mengabaikan adanya motivasi eksploitasi perkebunan, teh, kopi, dan lain sebagainya. Tapi agak susah memisahkan ya, entah apa motifnya. Tadi Pak Sangkot mengatakan Rumphius itu datang ke Nusantara, dia menjadi pegawai pegawai VOC karena mau datang ke Indonesia, ke Hindia Belanda, bukan sebaliknya gitu ya. Kita juga selalu bisa bertanya terus, apakah ilmu pengetahuan itu motifnya adalah eksploitasi atau karena mengejar ilmu pengetahuan akhirnya muncul eksploitasi. Agak susah diputuskan, tapi pertanyaan juga apa perlu kita berdebat seperti itu? Dua-duanya memang selalu terjadi. Gitu. Dan tidak menjadi alasan juga. Jadi bukan karena kita takut terjadi eksploitasi lalu kita tidak mau mengejar ilmu pengetahuan. Kan nggak begitu ya. Kalau kita mengejar ilmu pengetahuan, kita nggak boleh takut dengan eksploitasi, tapi kita harus mengupayakan keadilan dan ketidakrusakan gitu. Berikut. Ini tadi cerita tentang kebun raya Bogor yang udah saya cerita, bisa kembali sedikit hanya secepat aja, ada tahun-tahunnya nama-nama David Fairchild, Ernst Haeckel, Elmer Merrill, itu nama-nama besar. Elmer Merrill itu direktur kebun raya New York, kepala herbarium Harvard pada zaman itu, bayangkan. Kalau nggak salah dia juga mendirikan kebun raya di Manila, karena Manila waktu itu kan di bawah kekuasaan Amerika. Ada banyak ilmu pengetahuan berkembang di kota-kota kita. Berikut. Melchior saya tidak menemukan foto orangnya, tapi ada kapal pakai nama dia gitu. Jadi ini SS Melchior itu maksudnya SS itu kan kapal ya gitu. Kapal bernama Melchior Trup sedang berangkat. Jadi bukan Melchior Trup yang berangkat, tapi kapal bernama Melchior Trup berangkat dari Surabaya. Gitu. Berikut. Jadi begitulah kira-kira kesimpulannya. Bahwa kota memang dari dulu adalah suatu nalanda. Mengapa? Karena dia mengumpulkan dan menyebarkan pengetahuan, dia terhubung dengan yang di luarnya, terhubung itu dengan kota lain, dengan pulau, dengan benua, dengan dunia. Karena di dalamnya ada kepadatan dan keberagaman yang bisa meladeni atau melayani keperluan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan itu. Ada yang jual komputer kalau sekarang, itu kalau komputernya rusak ada yang memperbaiki gitu. Beli komputer gampang kan? Tapi kalau Anda kemudian tinggalnya, saya nggak tahu udah di desa mana, di Danau Toba itu kalau rusak tetap aja mesti turun ke Medan lah untuk memperbaiki ya. Kota mempunyai kemampuan itu gitu. Jadi ada dukungan jasa dan barang yang diperlukan di kota-kota, juga ada dukungan prasarana dan sarana lainnya. Tentu saja semua itu tidak berguna kalau tidak ada semangat ilmiah, dalam hal ini keinginan tahuan yang besar, dan metodik. Saya rasa ilmu pengetahuan tidak berkembang hanya karena keinginan tahuan, tapi karena ada metode yang menjadi tradisi. Dan tentu saja kesadaran akan nilai ilmu pengetahuan itu. Ya, saya tidak tahu ini kita merasa cukup ada atau tidak gitu. Kalau lihat yang hadir sedikit ini kita agak khawatir ini. Semangat dua ini yang belum. Padahal Jakarta ini ya juga sumber-sumber pengetahuan ya Prof ya. Nah ini ada dampaknya loh sekarang. Coba kita lihat karena ini zaman kampanye, zaman pemilu. Lihat janji-janji politik itu. Kan janjinya kota kita akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Apa ada yang menawarkan kota kita sebagai pusat pengetahuan? Itu kayaknya nggak ada tuh. Pada dalam sejarahnya demikian. Dan pengetahuan itu bukan hanya sains dalam pengertian apa ini ilmu alam ya, Prof. Tapi juga ya kalau kita melihat I Ching, melihat Araniri, itu perdebatan filosofis itu. Tentu saja filsuf-filsuf Yunani juga
memproduksi risalah-risalah filsafat mereka dipolis toh, di kota-kota yang demokratis. Orang berdebat tidak dibunuh, meskipun Socrates dihukum gitu, disuruh minum racun gitu ya, karena udah keterlaluan, karena memang udah menyerang dewa. Gitu. Dewa adalah Tuhan waktu itu. Ya, dan sejarah tadi saya tunjukkan kota-kota kita sangat aktif menjadi pusat pengetahuan, bukan hanya pusat ekonomi. Saya kira saya ingin menutupnya demikian. Terima kasih, mohon maaf kalau melewati waktunya.